warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianingsi. Saya mahasiswi Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan S1 PGSD semester 1 dengan NIM 2386206008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, resum dari mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Dan yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Dan yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akan menjelaskan yang pertama, ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi sehari-hari antara individu secara langsung. Beberapa ciri khas bahasa lisan ada 4. Yang pertama, bersifat spontan dan cepat. Bahasa lisan seringkali digunakan dalam percakapan yang tidak direncanakan sebelumnya, sehingga respon dan interaksi bisa terjadi dengan cepat. Yang kedua, penggunaan intonasi dan ekspresi wajah. Dalam bahasa lisan, intonasi suara dan ekspresi wajah dapat memberikan nuansa dan makna tambahan pada pesan yang disampaikan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata informal. Ragam lisan juga cenderung menggunakan kata-kata yang lebih santai dan dibandingkan dengan ragam tulisan. Yang keempat, adanya variasi regional dan sosial. Bahasa lisan dapat bervariasi antara daerah atau kelompok sosial tertentu, contohnya dialek dan logatnya. Selanjutnya, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan ini digunakan dalam bentuk tertulis seperti artikel, buku, surat, atau pesan teks. Ciri khas ragam bahasa tulisan ada 3. Yang pertama, penggunaan struktur dan tata bahasa. Bahasa tulisan juga cenderung mengikuti aturan tata bahasa yang lebih formal dan memiliki struktur yang lebih teratur dibandingkan dengan bahasa lisan. Yang kedua, penggunaan kata-kata formal. Jadi ragam tulisan seringkali menggunakan kata-kata yang lebih formal dan memiliki kosakata yang lebih luas dibandingkan dengan bahasa lisan. Yang ketiga, kekonstanan dan kemudahan dipahami. Jadi bahasa tulisan juga memberikan kesempatan untuk merevisi dan mengedit teks sebelum disampaikan, sehingga pesan yang ditulis dapat lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kedua ragam bahasa ini memiliki perbedaan dalam penggunaan dan karakteristiknya. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ragam bahasa lisan dan tulisan seringkali saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah bentuk bahasa yang dianggap resmi, standar, dan diatur oleh otoritas linguistik atau lembaga kebahasaan. Ragam ini digunakan dalam situasi formal dan resmi, seperti dalam media cetak, di pidato resmi, tulisan akademik, atau dokumen resmi pemerintah. Bahasa tidak baku cenderung lebih fleksibel dan tidak terkait oleh aturan tata bahasa yang ketat. Bahasa tidak baku mencakup ragam bahasa daerah, dialek, bahasa gaul, bahasa sehari-hari, atau bahasa yang digunakan dalam percakapan informal di antara teman-teman sebaya. Perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku terletak pada tingkat formalitas penggunaan dan aturan yang mengatur keduanya. Bahasa baku digunakan dalam konteks resmi dan formal, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi sehari-hari dan informal. Penting untuk diingat bahwa kedua ragam ini memiliki nilai dan kegunaan masing-masing, dan penutur bahasa perlu memiliki pemahaman yang baik tentang keduanya untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Ragam bahasa yang ketiga ialah ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial merujuk pada variasi bahasa yang terkait dengan faktor sosial seperti status sosial, kelompok sosial, usia, atau latar belakang budaya.
Variasi bahasa dalam ragam sosial terlihat dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, logat, intonasi, atau gaya bahasa yang berbeda antara kelompok sosial. Ragam fungsional merujuk pada variasi bahasa yang terkait dengan tujuan atau fungsi komunikasi. Variasi bahasa dalam ragam fungsional dapat terlihat dalam penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, seperti bahasa tulis, bahasa lisan, bahasa teknis atau bahasa agama. Contohnya penggunaan bahasa resmi dalam pidato resmi. Ragam bahasa yang keempat ialah ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang mematuhi aturan tata bahasa dan norma-norma kebahasaan yang diakui secara umum. Ada beberapa prinsip penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada 4 prinsip. Yang pertama, tata bahasa yang benar. Yang kedua, kosakata yang baku. Yang ketiga, kehematan bahasa. Dan yang keempat, konsistensi penggunaan bahasa. Dan yang kelima, menghormati kebahasaan daerah dan budaya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.